قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah kitab, yaitu kitab Shahih Ibnu Khuzaimah. Sebelum kita mengenal kitab Shahih Ibnu Khuzaimah, kita akan mengenal terlebih dahulu siapa sih Ibnu Khuzaimah itu? Ibnu Khuzaimah merupakan salah satu tokoh hadis abad keempat Hijriah yang mencurahkan sebagian besar hidupnya untuk mengkaji hadis. Nama aslinya yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah an-Naisaburi yang dilahirkan pada bulan Safar tahun 223 Hijriah di Naisabur, yaitu sebuah kota kecil di wilayah Kusaran yang terletak di timur laut Iran saat ini. Sejak kecil, Ibnu Khuzaimah sudah mempunyai keinginan dan semangat belajar yang sangat besar. Karena Ibnu Khuzaimah sangat ingin belajar kepada salah seorang ulama besar hadis yang bernama Ibnu Qutaibah. Akan tetapi, ayahnya melarang dan menyuruh beliau untuk mempelajari Al-Quran terlebih dahulu. Setelah mempelajari Al-Quran dan menghatamkannya, Ibnu Khuzaimah akhirnya memulai perantauannya pada usia 17 tahun. Beliau berpetualang untuk menjelajahi lahan keilmuan. Beliau pun mendapat gelar Imamul A'immah dari para ulama, yaitu imamnya para imam dikarenakan perannya yang begitu besar. Kemudian beliau wafat pada bulan Zulqa'dah tahun 311 Hijriah saat usianya 88 tahun. Beliau pun dimakamkan di kamar rumahnya. Nah, jadi itulah biografi singkat tentang Imam Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah ini juga terkenal dengan banyaknya karya yang hilang. Sebenarnya beliau mempunyai 140 karya yang ditulisnya, akan tetapi ratusan karya tersebut hilang. Dan yang tersisa sampai sekarang hanya 2 kitab, yaitu kitab At-Tauhid dan kitab Shahih Ibnu Khuzaimah yang akan kita bahas pada kali ini. Nama asli kitab Shahih Ibnu Khuzaimah yaitu Mukhtasar al-Mukhtasar minal Musnad as-Sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini merupakan kitab terpopuler Ibnu Khuzaimah, yang mana awalnya kitab ini merupakan manuskrip setebal 311 halaman yang ditemukan pada abad ke-6 atau awal abad ke-7 Hijriah di toko buku Istanbul. Ternyata ditemukan pula di toko-toko buku di Eropa. Dan kitab Shahih Ibnu Khuzaimah ini yang sampai kepada kita sampai saat ini merupakan suntingan dari Dr. Muhammad Mustafa Az-Zami. Beliau merupakan seorang intelektual hadis kontemporer. Kemudian diterbitkan pada tahun 1390 Hijriah oleh Al-Maktab Al-Islami. Kitab Shahih Ibnu Khuzaimah ini terdiri dari 4 jilid seperti yang ada pada gambar. Kemudian keseluruhan kitab dibagi lagi menjadi 7 bab. Lalu tiap bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang jumlahnya berbeda-beda dalam setiap bagiannya. Yang setiap bagiannya ini berkisar antara 100 sampai 500 bab seperti yang ada pada tabel. Kemudian sistematika penulisannya yaitu pertama menulis judul besar dari bab yang akan dibahas, kemudian menulis nomor bab dilanjut dengan nama babnya, lalu selanjutnya menulis nomor hadis dan hadisnya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke isi kitab. Ini merupakan cover dalam dari jilid 1. Kemudian halaman selanjutnya ini merupakan piagam penghargaan dari Raja Faisal. Halaman selanjutnya ini merupakan kata pengantar atau muqaddimah. Lalu selanjutnya ini merupakan ucapan terima kasih dari penulis dan dilanjut dengan kata pengantar lanjutan dari peneliti buku. Ini sangat panjang dan isi materi terdapat di halaman 45. Ini merupakan isi materinya dan yang pertama diawali dengan kitabul wudu, yaitu kitab tentang wudu.
Lalu hadis pertama ini tentang menyempurnakan wudhu. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermajlis dengan para sahabatnya. Kemudian datang orang tidak dikenal. Orang tersebut tidak ada bekas perjalanan jauh dan orang tersebut bukan penduduk setempat. Kemudian dia masuk ke dalam barisan dalam majlis tersebut sampai mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia duduk dekat Rasulullah. Lalu dia bertanya. Dia berkata, faqala, ya Muhammad, wahai Muhammad, mal Islam, apa itu Islam? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam itu yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Wa an tuqimas shalah, mendirikan shalah, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tahujjal baita, melaksanakan haji ke Baitullah, wa ta'tamara, dan melaksanakan ibadah umrah, wa taghtasila minal janabah, itu termasuk rukun Islam juga, melaksanakan mandi janabah, yaitu mandi junub, wa tatimal wudu'a, dan termasuk rukun Islam juga yaitu menyempurnakan wudu, wa tasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Qala, lalu orang asing itu bertanya lagi, فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا muslim. Apabila aku telah melaksanakan itu semua, apakah aku termasuk orang muslim? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, kamu termasuk orang muslim. Qala, lalu orang asing itu berkata, shadaqta, kamu benar wahai Rasulullah. Jadi, hadis ini menjelaskan bahwasannya rukun Islam selain 5 yang kita pahami, ada juga yang masuk bagian rukun Islam, yaitu mandi janabah, menyempurnakan wudhu, dan umrah. Ya, sekian informasi tentang kitab Shahih Ibnu Khuzaimah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan informasi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.